warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Saumia dengan NIM 2024-2013-13327643, mahasiswa PPG tertentu tahap 1 tahun 2025. Program studi PGSD di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Lamura dalam materi nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Demikianlah perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Sebelum kita baca doa, semuanya tangannya ke atas. Tangan ke atas menggapai tingkat, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Semuanya angkat tangan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen anak Ibu dulu ya. Zulfan, Ada Bu. Azrif, Ada Bu. Mizalida, Ahmad Syarif, Ada Bu. Faiz, Ada Bu. Hafiz, Ada Bu. Umarul, Ada Bu. Nazira, Ada Bu. Latifah, Ada Bu. Sabri, Ada. Adibah, Ada Bu. Bulkaini, Afifah, Nafla, Ada Bu. Maulida. Ada Bu. Kenapa wanita lainnya? Kita doakan teman-teman kita yang sakit supaya cepat sembuh. Ayo semuanya kita bangun. Kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Tanah rumah dalam
Ada simbol burung Garuda. Apa saja bunyi dari sila? Apa saja simbol dan bunyi sila dalam Pancasila? Apa saja contoh sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila? Tahu nggak nih Bu? Contoh sila pertama. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Seperti contohnya sholat. Ibu pernah nggak membacakan sholat? Mana suaranya? Anak ibu pernah? Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak ibu dapat menyebutkan sila-sila Pancasila secara urut. Yang kedua, mengidentifikasikan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan contoh menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar ada kesempatan kelas kan? Ada tahu? Coba ibu sebutkan kesempatan kelas. Lagi. Jangan apa? Jangan melihat ke kiri ke kanan. Baiklah sekarang anak ibu bangun kita explain dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Sudah fokus sekarang? Coba anak ibu semuanya perhatikan ke papan tulis ya. Amati gambarnya. Gambar apakah ini nak? Burung Garuda. Apalagi anak ibu lihat di dalam burung Garuda? Apa ini? Ini namanya simbol Pancasila. Apalagi? Sayapnya. Ada berapa jumlah sayapnya? 11. Terus apa lagi? Apa ini? Ekornya. Ada berapa jumlah ekornya? Ada 8. Apa lagi? Berapa bulu di lehernya? Ada 45. Ada apa lagi di sini? Ada lambang Bhinneka Tunggal Ika. Jumlah ini merupakan hari kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itulah hari kemerdekaan kita. Dalam burung Garuda ada simbol-simbol Pancasila. Apa saja simbol-simbolnya? Ada berapa jumlahnya? Simbol. Baiklah, sekarang kita simak simbol materi pembelajaran kita pada hari ini. Hai, selamat datang di channel YouTube. Kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya untuk
kurikulum Merdeka kelas 4 di bab 1 kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di masyarakat. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih tentang perumusan Pancasila. Lalu kita belajar penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah dan di sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di masyarakat. Mari adik-adik kita belajar dan kita harus siap menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, coba perhatikan lambang berikut ini. Lambang apakah ini? Ya, ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Adik-adik, apakah kalian tahu nih arti dari kata Pancasila? Nah, Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan atau prinsip. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan atau 5 prinsip. Nah adik-adik, makanya Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Ayo, apakah kalian hafal nih bunyi sila Pancasila dan simbolnya? Nah, ini adalah bunyi sila Pancasila dan simbolnya. Ya, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik yang hebat, setiap simbol sila Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan bunyi sila tersebut. Misalnya nih adik-adik, bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sesuai dengan nilai ketuhanan. Sila kedua itu sesuai dengan nilai kemanusiaan atau peduli terhadap sesama. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia itu sesuai dengan nilai persatuan. Sila keempat itu sesuai dengan nilai kerakyatan dan sila kelima itu sesuai dengan nilai keadilan. Nah adik-adik, nilai dari Pancasila harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah kali ini adik-adik yang hebat, kita akan mempelajari penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Adik-adik yang hebat, kita lihat di sini penerapan sila pertama Pancasila di masyarakat. Sila pertama simbolnya adalah bintang dan berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau berhubungan dengan Tuhan, pastinya juga berhubungan dengan agama. Agama di Indonesia sendiri yang saat ini diakui ada 6 adik-adik. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, adik-adik yang hebat, contoh penerapan sila pertama yang bisa kita lakukan di masyarakat adalah 1. Adik-adik bisa mempersilahkan nih umat yang beragama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan mereka. Kalian jangan memaksakan kehendak supaya misalnya orang-orang di sekitar kalian beragama sama dengan kalian. Ya, itu tidak sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, menghargai umat beragama lain, misalnya dengan tidak mengganggu ibadahnya. Ya, kalau tempat tinggal kalian dekat dengan tempat ibadah misalnya, kalau mereka sedang beribadah, ya kita jangan mengganggu atau kita jangan ribut atau ramai, karena itu tidak sesuai dengan sila pertama adik-adik. Ya, lalu tidak membunyikan klakson saat melintas di jalan dekat dengan tempat ibadah. Nah, ya adik-adik ya, ini juga penerapan sila pertama di masyarakat. Berikutnya, ikut serta nih dalam kegiatan gotong royong membersihkan tempat ibadah. Bahkan ada umat agama yang saling menjaga ketika agama lain itu merayakan hari rayanya. Misalnya nih adik-adik ya, pada saat Idul Fitri ya, umat Kristiani, umat agama yang lain ikut menjaga saat sholat Id misalnya seperti itu. Lalu misalnya umat Kristen dan Katolik akan melakukan Natal misalnya, maka umat yang lain ikut menjaga. Nah itu sesuai dengan
sila pertama Pancasila. Lalu sekarang penerapan sila kedua Pancasila di masyarakat. Nah, sila kedua ini simbolnya adalah rantai adik-adik. Sila kedua ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Kalau kalian lihat ini, pasti kalian bisa tahu apa sih contoh penerapan sila kedua Pancasila. Nah, contoh yang pertama yang bisa kita lakukan di masyarakat adalah membantu korban bencana alam. Jadi kalau kalian membantu korban bencana alam, kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Turut serta dalam kegiatan bakti sosial, misalnya menyumbang ke panti asuhan misalnya ya. Nah, kalian bisa terangkan nih adik-adik ya, ikut membantu ya. Nah, ini juga sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu ada membantu orang lain yang membutuhkan bantuan adik-adik ya. Saat kalian melihat orang lain ya mungkin membutuhkan bantuan kalian, kalau kalian mampu atau bisa membantu, bantulah adik-adik ya. Karena itu menerapkan sila kedua. Berbagi makanan dengan tunawisma. Nah, tunawisma itu adalah orang yang tidak memiliki rumah ya, orang yang hidup di jalanan, orang yang meminta-minta. Kalau kalian bisa memberikan sedekah kepada mereka, itu sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu contoh berikutnya penerapan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Nah, sila ketiga itu simbolnya adalah pohon beringin. Nah, bangsa Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama adik-adik. Sikap bersatu tanpa memandang perbedaan merupakan perwujudan dari nilai persatuan. Jadi adik-adik harus mengutamakan persatuan di lingkungan kita. Nah, contoh sila ketiga yang bisa kita lakukan di masyarakat adalah hidup rukun ya adik-adik di masyarakat dan tidak bertengkar di masyarakat ya. Mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat otomatis nanti akan memupuk rasa persatuan ya. Ini contoh sila ketiga. Berikutnya ada menghormati semua anggota masyarakat tanpa memandang suku dan budaya. Mungkin tetangga kalian ada yang berasal dari Papua atau berasal dari Sumatera, tapi kita harus tetap menghormati. Nah, ini adik-adik, bangga dan cinta pada produk Indonesia dan produk lokal atau daerah. Kalian harus bangga dengan benda-benda atau barang-barang yang made in Indonesia atau buatan Indonesia. Nah, sekarang kita belajar penerapan sila keempat Pancasila di masyarakat. Simbol sila keempat adalah kepala banteng adik-adik. Nah, sila keempat ini pasti berhubungan dengan musyawarah. Musyawarah itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan suatu masalah adik-adik. Nah, musyawarah ini dilakukan untuk memperoleh keputusan bersama tanpa adanya perselisihan. Nah, contoh penerapan sila keempat adalah mengutamakan kegiatan musyawarah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat ya. Lalu memberikan suara nih dalam pemilihan kepala desa, pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, untuk adik-adik mungkin belum ya, karena ada syarat-syaratnya untuk bisa memilih kepala desa, lalu memilih presiden dan memilih wakil presiden. Contoh berikutnya adalah menghargai pendapat atau pilihan orang lain dan tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Setiap orang itu berhak memiliki pendapat atau usul adik-adik ya, dan kita tidak boleh memaksa mereka untuk sesuai dengan pendapat kita. Contoh berikutnya adalah menerima hasil pemilu dengan lapang dada dan tidak marah-marah. Nah, adik-adik ya, misalnya kalau pilihan presiden dari orang tua kalian berbeda dengan tetangga kalian. Nah, kalian harus saling menghargai, tidak boleh bermusuhan. Siapapun nanti calon presiden yang terpilih, ya kita harus menerima dengan lapang dada. Nah, sekarang contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat.
Nah adik-adik, nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Jadi adik-adik harus berani nih membela kebenaran dan keadilan. Nah sesuai sila kelima itu kita juga harus menaati peraturan sehingga kita tidak merugikan kepentingan umum. Contoh-contoh nih penerapan sila kelima Pancasila yang bisa kita lakukan di masyarakat. Yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Nah adik-adik kalau kalian memiliki rumah, memiliki sepeda motor atau mobil, orang tua kalian harus membayar pajak. Nah coba bayar pajak tepat waktu karena ini akan membantu pemerintahan kita dalam menjalankan pembangunan yang ada di Indonesia. Contoh berikutnya yang sesuai dengan sila kelima adalah turut serta dalam kegiatan sosial, misalnya mendonorkan darah kalian. Nah dengan donor darah ini kita membantu orang-orang yang memerlukan darah adik-adik. Nah ini bisa kalian lakukan. Lalu ada menyeberang jalan di zebra cross. Nah adik-adik ya, ini salah satu contoh menaati aturan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Misalnya kalau ada lampu lalu lintas menyala merah ya kita kalau naik motor atau naik mobil ya harus berhenti ya, karena kita harus mematuhi aturan yang ada. Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di masyarakat. Semoga adik-adik paham apa yang Kak Citra jelaskan dan terima kasih. Baiklah, tadi anak ibu sudah menyimak video pembelajaran tentang sila-sila Pancasila. Ini ibu mau tanya, masih ingat gak contoh dari sila pertama? Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa? Seperti apa ya? Sholat. Siapa lagi? Yang mengganggu orang waktu mengerjakan ibadah. Ada lagi? Pada waktu terus? Kalau di samping rumah ada Jangan sampai rumah. Jangan menyalakan klakson dengan keras. Oke. Untuk yang sila yang kedua, apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang dalam kehidupan sehari-hari apa? Ayo tadi anak ibu sudah memperhatikannya. Apa contohnya? Bersedekah. Pernah anak ibu bersedekah? Alhamdulillah anak ibu pernah bersedekah. Kalau sila ketiga, apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Contohnya? Ayo, apa contohnya? Di sila ketiga. Tadi anak ibu sudah menyimak. Memakai produk dalam negeri kita, cinta tanah air sendiri. Kalau sila keempat, apa bunyinya? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan contoh yang dalam kehidupan sehari-hari apa sayang? Berdiskusi. Dan jempol. Ada lagi? Musyawarah. Untuk selanjutnya sila yang kelima. Apa
Ibu semua sangat pintar. Tepuk tangan. Setelah Ibu akan membagikan anak Ibu ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Sekarang Ibu akan mengerjakan lembar peserta didik, namanya LKPD. Langkah.
Kalau udah siap, sekarang nah Ibu presentasi ke depan. Kelompok yang pertama dulu. Kelompok yang lain dengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengar? Sila kelima, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan lingkungan dan kekeluargaan di kelas. Menghormati keragaman terhadap orang lain. Tidak mengganggu gotong royong membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Musyawarah untuk mencapai pendapat.
Tidak mengotori tempat sekolah. Itu termasuk sila berapa? Tempat ibadah. Tempat ibadah. Termasuk sila pertama. Tadi dijawab oleh tadi. Di sila ke baiklah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Anggota kelompok 1 Marung, 2 Naklas, 3 4 ini 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Kalau tidak ada di kelompok lain, Ibu yang memberi tanggapan ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat termasuk sila keempat. Baiklah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling menolong orang yang kesusahan. Menghormati guru dan semua warga sekolah. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bangga terhadap keragaman Indonesia. Bersatu dan selalu bekerja sama dengan teman. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Berdoa dan bersyukur setiap saat. Rajin beribadah. Ada tanggapan? Tidak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan memberikan apresiasi kepada masing-masing kelompok. Anak Ibu sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ibu akan memberikan apresiasi yang luar biasa ke semua kelompok. Beri tepuk tangan. Baiklah, ada pertanyaan? Sudah dipahami semuanya materi kita hari ini? Alhamdulillah. Cap jempol Ibu semuanya. Baik, semuanya bangun ya. Berdiri. Kita mau SBQ. Lihatnya sini ya. Dan ini tahu sama. Sekarang tadi anak Ibu sudah mengerjakan secara berkelompok. Sekarang Ibu akan membagikan soal individu. Anak Ibu akan mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan masing-masing ya. Pak,
pada hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum